guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada video kali ini saya masih membahas mengenai 3 materi mudah, sering keluar, dan wajib bisa untuk persiapan kalian dalam menghadapi SIMAK UI tahun 2023 ya. Nah, pada part 4 ini kita akan membahas mengenai soal yang sering dan mudah dan wajib kalian bisa ya, yaitu tentang gaya antar molekul. Ya, gaya antar molekul ini khususnya mengenai titik didih pada senyawa karbon ya. Kemudian yang kedua mengenai sel volta. Nah, yang ketiga mengenai bab larutan, yaitu menghitung pH larutan ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas saja untuk soal yang pertama ya. Nah, pada soal yang pertama di sini ada etil metoksida, rumus seperti ini ya. Kemudian ada propanol, rumusnya seperti ini, dan kemudian ada air. Nah, diminta urutan kenaikan titik didih yang tepat untuk ketiga senyawa tersebut. Nah, yang perlu kita ingat bahwa makin kuat gaya antar molekul, maka titik didihnya itu akan makin tinggi ya. Nah, kemudian untuk gaya antar molekul itu, titik didih yang paling tinggi itu dia ikatan hidrogen ya. Nah, ciri-ciri dia punya ikatan hidrogen itu, molekul itu sangat polar. Nah, molekul yang sangat polar itu mengandung gugus OH, NH, atau HF ya. Jadi cuma ketiga ini doang nih. Nah, kemudian selanjutnya ada dipol-dipol. Nah, dipol-dipol ini terjadi untuk molekul yang sama-sama polar ya. Nah, kemudian ada dipol terimbas untuk molekul polar dan juga non-polar ya. Nah, yang terakhir dispersi atau London. Ini gaya antar molekul yang paling lemah ya. Dia antara non-polar dengan non-polar. Nah, kemudian ketiga senyawa ini dia kan memiliki MR yang tidak jauh berbeda ya. Soalnya kalau MR-nya berbeda jauh, bisa jadi yang gaya London itu titik didihnya lebih tinggi. Jadi patokannya ini MR dari ketiga senyawa ini tidak jauh berbeda ya. Berbedanya cuma sekitar puluhan saja. Nah, di sini kan ada EMO. Dia memiliki rumus ini ya. Nah, di sini kemudian ada satu propanol, rumusnya seperti ini. Terakhir ada air, HOH atau H2O ya, rumusnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bagian O ini atau bagian gugus fungsi ya, kalau kalian masih ingat ini gugus fungsi ether ya. Nah, ini bagian polarnya, sehingga etil metoksida ini bisa memiliki gaya antar molekul dipol-dipol ya. Kemudian untuk satu propanol dia ada gugus OH nih. Oh, berarti dia bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Jadi kalau untuk senyawa karbon kita fokus ke gugus fungsinya saja, karena itu bagian paling reaktifnya ya. Ini propanol itu punya OH, berarti punya ikatan hidrogen. Nah, air sendiri dia punya dua gugus OH, kemudian ke sini juga OH, bisa ke kiri dan bisa ke kanan ya. Nah, berarti si air ini punya kemungkinan terjadi dua buah ikatan hidrogen ya. Berbeda dengan OH, ini kan OH cuma satu. Nah, ini kan O ke H, O ke H. Berarti kemungkinan bisa membentuk dua buah ikatan hidrogen. Sehingga bisa kita simpulkan titik didih air itu lebih tinggi daripada satu propanol, dan satu propanol lebih tinggi daripada etil metoksida ya. Karena air ini kan punya ikatan hidrogen dan ikatan hidrogennya bisa membentuk dua. Kemudian untuk satu propanol cuma satu, sedangkan etil metoksida ini hanya dipol ya. Berarti jawaban yang benar itu yang A. Nah, untuk soal berikutnya di sini ada sebuah sel galvanik atau sel volta ya, tersusun dari elektroda grafit yang diselupkan ke dalam larutan KCl4 dalam suasana asam, dan elektroda Cu yang dicelupkan dalam larutan CuNO3 dua kali. Jika sel tersebut dioperasikan, maka pernyataan yang benar adalah, nah, perlu kalian ingat dalam suatu sel volta atau sel galvanik ini ada istilah KPAN ya. Katoda ini muatannya positif, anoda ini muatannya negatif.
Kemudian ada istilah krao, katoda itu reduksi, dan anoda itu oksidasi ya. Nah, kemudian aliran elektron dalam sel volta itu dari anoda menuju katoda ya. Nah, kurang lebih kalau kita gambarkan set alat seperti ini. Jadi, kalau kita lihat potensial selnya ya, yang Cu ini 0,34, sedangkan ClO4- berubah jadi ClO3- ini ya, ini 1,19. Ini kan lebih besar yang ClO4- berubah menjadi ClO3- ya. Berarti si KClO4 ini berada di katoda ya, karena potensial reduksinya lebih besar. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi KClO4 ini ada di katoda, berarti di sini ada ion K+ sama ion ClO4-. Kemudian elektrodanya karbon. Untuk di anoda ada elektroda Cu. Di sini ada larutan Cu2+ sama NO3 2-. NO3- ya. Nah, ini ada di anoda. Nah, berdasarkan potensial sel ini, makanya si KClO4 ini berada di katoda, sedangkan Cu ini ada di anoda. Berarti di katoda ini akan terjadi reduksi, di anoda ini akan terjadi oksidasi ya. Nah, berarti di sini Cl4-nya ini dia akan mengalami oksidasi berubah menjadi ClO3-. Ini kan ada dua kemungkinan ya, atas suasana asam, yang bawah suasana basa. Karena di sini disebutkan dalam suasana asam, berarti yang kita pakai reaksi yang pertama ya. Berarti Cl4- ini akan mengkonsumsi 2 buah H+ dan 2 buah elektron berubah menjadi ClO3- ya. Nah, sedangkan di anoda ini, batangan Cu-nya ini ya, dia akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+ plus 2 elektron ya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan katodanya ini akan jadi lebih basa. Kenapa katodanya jadi lebih basa? Karena bisa kita lihat ini kan dalam suasana asam. H+-nya ini dikonsumsi atau bereaksi dengan ClO4-. Makanya dia akan kelebihan basa ya. Kelebihan ion OH- atau H+-nya berkurang. Makanya dia akan jadi lebih basa. Kalau jadi lebih basa berarti benar yang pertama ini pH larutannya akan bertambah ya. Kesimpulan yang kedua, anoda pH-nya tetap. Nah, di sini kan poin yang kedua ini katanya pH larutan di sini bertambah. Nah, di reaksi ini kan tidak ada proses penangkapan H+ atau pelepasan H+ ya, atau penangkapan OH- atau pelepasan OH-. Berarti di anoda ini pH-nya tetap tidak berubah dari kondisi awal ya. Berarti yang kedua ini salah. Kesimpulan yang ketiga, elektroda Cu beratnya berkurang. Sebenarnya kalau satu benar, tiga pasti benar ya. Elektroda Cu beratnya berkurang karena kan Cu-nya mengalami oksidasi ya. Jadi Cu yang dari sini akan larut ke sini menjadi tambahan Cu2+ ya. Elektrodnya Cu berkurang, berarti yang ketiga benar ya. Satu benar, tiga pasti benar, dua salah, otomatis 4 ini pasti salah. Walaupun kita tidak mengeceknya ya. Tadi kan aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Anodanya Cu, katodanya C. Harusnya dari Cu ke C. Ini kan dari grafit ke Zn. Berarti ini pasti salah ya. Jadi kesimpulannya satu benar, dua salah, tiga benar, dan 4 salah. Berarti kalau 1 dan 3 itu opsi jawabannya yang B ya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini terdapat soal dalam 25 liter larutan CH3COH 0,1 molar ditambahkan 5 ml NaOH dengan konsentrasi yang sama. Berarti konsentrasi NaOH-nya 0,1 molar juga ya. Yang jadi pertanyaan pH campuran larutan tersebut adalah, nah, untuk soal seperti ini kan ada asam dan ada basa. Berarti harus kita reaksikan ya. Kita tidak bisa menyimpulkan ini pakai rumus apa dulu, karena bergantung dari yang bersisa ya. Nah, di sini kalau kita hitung mol dari CH3COH tinggal 25 kali 0,1 ya. Berarti 2,5 milimol.
Kemudian mol dari NaOH 5 dikali 0,1. Karena kan katanya konsentrasinya sama dengan CH3COH ya. Berarti dapat 0,5 milimol ya. Kemudian CH3COH-nya kita reaksikan dengan NaOH. Nah, tinggal kita untuk menentukan produknya, kalau kalian lupa, CH3COH ini kan terionisasi menjadi CH3CO- sama H+, sedangkan NaOH menjadi Na+ plus OH-. Nah, ini nanti produk yang dihasilkannya CH3CONa plus H2O ya. Berarti kita MRS kan saja. Mula-mulanya CH3COH-nya 2,5 milimol, NaOH 0,5 milimol, CH3CONa belum ada ya, H2O juga belum terbentuk. Nah, di sini yang jadi reaksi pembatas si NaOH ya, karena molnya paling kecil dan ini reaksinya sudah setara ya. Berarti ini tinggal kita pakai perbandingan koefisien. Karena dia perbandingan satu semua, berarti nilainya sama semua ya. Nah, tinggal kita kurangi, tadinya 2,5 bereaksi 0,5 berarti tinggal sisa 2 ya. Kemudian 0,5 mula-mulanya yang bereaksi 0,5 berarti ini habis ya. Tadinya gak ada, kemudian dihasilkan 0,5 berarti ini sisanya 0,5. H2O sebelumnya tadinya gak ada, dihasilkan 0,5 jadinya 0,5 milimol. Sebenarnya untuk H2O bisa kita abaikan saja ya, karena ini kan tidak mempengaruhi dari perhitungan pH, dia hanya sebagai pelarut. Nah, di sini yang bersisanya asam lemah dengan basa konjugasinya, atau ini garamnya ya, garam dari CH3COH ini. Berarti ini terbentuk larutan buffer. Berarti kita mencari pH-nya menggunakan rumus buffer. Tinggal Ka dikali mol asam per mol garam kali valensi ya. Berarti Ka-nya di sini 2 kali 10⁻⁵, mol asam 2 milimol. Kemudian mol garamnya 0,5 milimol dikali valensinya nih. Jumlah CH3COO di sini ada berapa? Ada 1 ya. Jadi mol garam kali valensi ini sama aja dengan mol basa konjugasi ya. Nah, berarti kini di sini kita dapat H+-nya nilainya 8 kali 10⁻⁵. Nah, berarti rumus pH-nya tinggal min log dari konsentrasi H+ ini ya. Berarti min log 8 kali 10⁻⁵. Berarti pH-nya 5 min log 8. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang B. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini mengenai rekomendasi materi mudah dan wajib kalian pelajari untuk persiapan SIMAK UI ya. Nah, untuk adik-adik, saya doakan semoga sukses ya di SIMAK UI tanggal 9 Juli nanti. Nah, akhir kata, jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya.